Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini materinya adalah circular flow diagram. Oke, sebelum membahas circular flow diagram, kita harus tahu dulu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu adalah orang atau perorangan ataupun badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Siapa saja pelaku-pelaku ekonomi? Yang pertama adalah rumah tangga konsumen atau RTK, yang kedua rumah tangga produsen atau RTP, yang ketiga rumah tangga negara atau RTN, yang keempat masyarakat luar negeri atau MLN. Berikutnya adalah rumah tangga konsumen atau RTK. Di sini rumah tangga konsumen adalah sektor atau rumah tangga konsumsi memiliki faktor-faktor produksi. Jadi rumah tangga konsumen memiliki faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kemudian rumah tangga konsumsi di sini akan menjual faktor produksi yang dimiliki kepada produsen. Di sini rumah tangga konsumsi akan menerima pendapatan atau kompensasi dari faktor produksi yang dijualnya, yaitu dalam bentuk sewa, upah atau gaji, bunga, dan keuntungan. Berikutnya adalah rumah tangga produsen atau RTP, yaitu kelompok masyarakat yang kegiatannya menghasilkan dan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Adapun peran RTP antara lain, yang pertama memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa, yakni sebagai pemasok atau supplier di pasar barang. Yang kedua, menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk proses produksi. Yang ketiga, membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya. Berikutnya adalah yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah di sini dalam sistem demokrasi di Indonesia, pemerintah ini memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi, tujuannya untuk menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi. Adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh RTP atau pemerintah, satu, menarik pajak langsung dan tidak langsung. Yang kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Yang ketiga, meminjam uang dari luar negeri. Berikutnya adalah masyarakat luar negeri atau LMN. Jadi masyarakat luar negeri di sini kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah yang pertama, menyediakan kebutuhan barang impor. Yang kedua, membeli hasil-hasil barang ekspor suatu negara. Yang ketiga, menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. Circular flow diagram adalah diagram yang menggambarkan arus aktivitas ekonomi, yaitu arus hubungan timbal balik antara RTK, RTP, RTN, dan LMN. Jenis circular flow diagram ada tiga. Satu, circular flow diagram 2 sektor. Yang kedua, circular flow diagram 3 sektor. Yang ketiga, circular flow diagram 4 sektor. Untuk circular flow diagram 2 sektor melibatkan RTP dan RTK. Untuk circular flow diagram 3 sektor melibatkan RTP, RTK, dan RTN. Untuk circular flow diagram 4 sektor melibatkan RTK, RTP, RTN, dan MLN. Oke, ini contoh circular flow diagram 2 sektor. Jadi 2 sektor berarti pelakunya hanya 2, yaitu RTK dan RTP, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Di sini rumah tangga konsumen di sini akan menjual ini faktor produksi ke pasar faktor produksi, kemudian nanti akan dibeli oleh rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen di sini karena sudah membeli faktor produksi akan memberikan balas jasa faktor produksi kepada rumah tangga konsumen.
Yang berikutnya adalah produsen, karena yang dimiliki produsen adalah barang dan jasa, maka produsen akan menjual barang dan jasa ke pasar barang, kemudian akan nyampe ke rumah tangga konsumen akan membeli di pasar barang, kemudian rumah tangga konsumen karena sudah membeli barang dan jasa akan membayar uang, membelinya di pasar barang ke pasar barang, kemudian pasar barang akan membayar uang ke rumah tangga produsen. Jadi di sini kalau yang diperjualbelikan adalah faktor produksi, melibatkan pasar faktor produksi. Kalau yang diperjualbelikan barang atau jasa, melibatkan pasar barang dan jasa. Oke, kita lanjut berikutnya, yaitu circular flow diagram 3 sektor. Jadi melibatkan 3 pelaku ekonomi. Yang pertama rumah tangga, kemudian perusahaan atau produsen, yang ketiga pemerintah. Untuk yang 2 sektor tetap seperti tadi ya arusnya, tambahannya adalah yang pemerintah. Di sini pemerintah di sini akan, atau di sini saya bacanya dari perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian di sini pemerintah akan memberikan jasa pelayanan kepada rumah tangga. Begitupun rumah tangga akan membayarkan pajak kepada pemerintah di sini, maka pemerintah juga akan memberikan uang dan jasa pelayanan kepada perusahaan. Jadi interaksinya seperti itu. Kemudian ini yang 4 sektor. Untuk yang 3 sektor tetap ya yang pemerintah di sini. Yang tambahannya adalah di sini masyarakat luar negeri di sini ya, masyarakat luar negeri. Di sini kegiatannya baik kepada RTK dan RTP, ini hubungannya dengan ekspor dan impor. Sehingga di sini masyarakat luar negeri di sini akan mengimpor barang ya dari rumah tangga, mengimpor barang atau mengimpor faktor produksi kalau dari rumah tangga. Kemudian masyarakat luar negeri di sini juga akan di sini mengekspor barang atau jasa. Jadi di sini untuk yang circular flow diagram 4 sektor hubungannya adalah ekspor dan impor. Terima kasih, semoga sekalian paham dan